Asana Pamanjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa sepimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan Ibu anak-anak. Baik Ibu. Baik Ibu. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan tadi di rumah? Sudah. Oke, nanti istirahat yang belum itu silahkan beli makanan di kantin ya. Nah, hari ini Bu Guru dan teman-teman Bu Guru akan menjelaskan terkait materi setelah mengenal tentang KPKS FEB. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang aritmatika jam. Sebelumnya anak-anak udah tahu nggak jenis-jenis jam apa saja? Oke, untuk itu di sini kita akan belajar tentang jam ya. Nanti teman-teman Bu Guru akan menjelaskan beberapa cara mengetahui dan menghitung jam ya. Oke, sebelum teman-teman Bu Guru dan Bu Guru menjelaskan terkait materi aritmatika jam, di sini teman-teman Bu Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari Bu Guru yang pakai kacamata, silakan Bu Guru. Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Sri Paramiardhani dengan nomor absen 3. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Mita. Halo anak-anak, perkenalkan Ibu Guru Prema nomor absen 6. Halo, perkenalkan nama Ibu Mira dan nama Bu Guru Naska. Oke, untuk materi pertama tentang pengenalan jam akan dijelaskan oleh Bu Guru Sri. Silakan Bu Guru Sri. Oke, baik. Ibu mau tanya siapa di sini yang pakai jam tangan? Saya. Oke, banyak sekali ya ternyata yang pakai jam tangan. Oke, jam itu berkaitan dengan yang namanya waktu. Ada yang tahu waktu itu apa? Alat mengatur untuk menghitung waktu ya. Waktu apa? Oke, terima kasih ya. Ingat senang. Jadi waktu itu adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kapan suatu peristiwa atau kegiatan terjadi. Waktu membantu kita mengatur dan melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan teratur. Nah, ada yang tahu nggak pembagian waktu itu ada apa saja? Apa saja, Linda? Pagi, siang, sore, malam. Oke, yang pertama itu ada Oke, yang pertama itu ada pagi hari. Nah, pagi hari itu dimulai dari matahari terbit hingga menjelang siang. Biasanya anak pagi hari ngapain aja? Bangun pagi. Menyapu lagi? Sarapan. Lagi? Main. Oke. Yang kedua itu ada siang hari. Nah, siang hari ini dimulai sekitar pukul 12 siang. Biasanya anak siang hari ngapain aja? Tidur siang, apa lagi? Main layangan. Sekarang main layangan. Oke, biasanya nggak belajar? Selanjutnya yaitu sore hari. Nah, sore hari ini dimulai setelah siang hingga menjelang malam. Biasanya kalian sore ngapain? Mandi. Terus bangun menikah. Ada lagi? Mandi. Mandi. Lagi? Nyapu. Oke. Yang terakhir itu ada malam hari. Nah, malam hari ini dimulai setelah matahari terbenam. Biasanya anak malam hari ngapain? Tidur. Ada yang kerjakan PR? Oke. Selanjutnya fungsi waktu dalam aktivitas sehari-hari. Ada yang tahu fungsinya apa aja? Nah, Tidak, tahu. Nah, ada pun beberapa fungsi waktu. Yang pertama yaitu membantu mengatur jadwal kegiatan. Yang kedua, membantu seseorang menjadi lebih disiplin. Yang ketiga, membantu mengetahui kapan suatu kegiatan harus dilakukan. Yang keempat, membantu memanfaatkan waktu dengan baik. Contohnya, datang ke sekolah tepat waktu agar tidak terlambat mengikuti pelajaran. Nah, anak-anak apakah sudah disiplin waktu? Siapa yang biasanya sering terlambat? Oke, nah, jangan diulangi lagi. Selanjutnya yaitu fungsi jam sebagai alat pengukur waktu. Yang pertama, untuk mengetahui waktu saat ini. Yang kedua, membantu kita datang tepat waktu. Yang ketiga, membantu mengatur kegiatan kita sehari-hari. Yang keempat, mengingatkan kapan suatu kegiatan harus dilakukan. Nah, jam itu sendiri membantu kita mengetahui waktu dan melakukan kegiatan dengan teratur serta tepat waktu. Adapun kegiatan sehari-hari berdasarkan waktu seperti yang anak sebutkan tadi, di pagi hari kita biasanya bangun tidur, mandi, sarapan, dan juga berangkat sekolah. Nah, di siang hari kita biasanya belajar di sekolah, istirahat, ataupun makan siang.
Yang ketiga, di sore hari biasanya kita sudah pulang sekolah, ada yang bermain, ada yang membantu orang tua, dan di malam hari biasanya kita belajar mengerjakan PR, makan malam, berdoa, lalu tidur. Oke, untuk mengenal jam lebih lanjut akan dijelaskan oleh Bu Mira. Baik, tadi kalian sudah mempelajari tentang waktu-waktu ada berapa? Dari pagi, siang, sore, malam. Nah, menurut kalian di mana kita bisa melihat waktu? Dari matahari. Dari matahari. Oke, hari ini karena kita akan mempelajari tentang jam. Nah, di sini Ibu mempunyai jam analog, jam dinding. Siapa yang di rumahnya punya jam? Saya. Sama seperti ini berisi angka? Warnanya beda. Warnanya beda. Jadi ini adalah jam analog. Adapun bagian-bagiannya ada berapa angka di sini? 12. Ya. Ada berapa jarumnya? 3. Jadi di sini ada 3. Ada 3 jarum jam. Kira-kira yang paling pendek ini jarum apa? Jarum jam. Ya, jarum jam ini adalah jarum yang digunakan untuk menunjukkan perputaran waktu berdasarkan jam. Selanjutnya ada yang lebih panjang ini jarum apa? Jarum menit. Ya, jarum menit menunjukkan perputaran waktu setiap menitnya. Jadi dia bergerak lebih cepat daripada jarum jam. Yang terakhir, yang bergerak paling cepat ini jarum apa? Jarum menit. Jadi jam analog ini terdiri dari 12 angka, terdiri dari jarum jam, jarum menit, dan jarum detik. Nah, selain jam analog, kalian biasanya melihat jam di mana? Di HP. Di HP. Ya, cerita. Di laptop, di iPad. Nah, Selain di jam analog, kita bisa melihat jam digital seperti di HP. Atau ada yang punya jam seperti ini? Tidak. Oke, jadi jam analog itu adalah jam yang menunjukkan waktu dengan perputaran jarum. Jadi nanti posisi waktunya itu sesuai dengan yang ditunjukkan oleh jarumnya. Sedangkan jam analog ini langsung menunjukkan angkanya tanpa jarum. Nah, di sini Ibu punya pukul 4:45. Kira-kira di mana letak jarum pendek atau jarum jamnya? Di tengah. Coba ya. Nah, di angka 4. Lalu jarum pendeknya di angka lalu jarum panjangnya di angka berapa? 9. Nah, seperti ini ya. Kira-kira kenapa di sini menunjukkan 45? Oke, karena nanti akan dijelaskan oleh Ibu Meta karena di setiap jamnya ini memiliki aturan waktu tertentu. Yang kedua, 12, 15. Kira-kira di mana jarum pendeknya? 14. Lalu jarum panjangnya di angka berapa? 9. Nah, seperti ini tunjukkan pukul 12:15. Yang terakhir ada 7:55. Kira-kira jarum pendeknya di angka berapa? 7. Nah, ini kan sudah di angka 7. Lalu jarum panjangnya di angka berapa? 11. Nah, ini menunjukkan pukul 7:55. Nah, untuk selanjutnya kalian akan belajar dengan Ibu Meta. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari apa saja dengan Ibu Guru Mira dan Sri? Ada angka waktu. jam, pengertian waktu. Dan tadi Ibu Guru Sri juga sudah menjelaskan bahwa berapa ada angka di jam? 12 sekali. Nah, sekarang kita akan belajar lebih spesifik, yaitu hubungan angka pada jam dengan menit. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya nih kepada kalian. Kira-kira kalian tahu nggak ya 1 jam itu berapa menit? 60. Ya, tidak. Kira-kira kalian tahu nggak 60 menit itu kita dapatkan dari mana? Tidak. Nah, sekarang kita akan mempelajari itu. Jadi harus kalian ketahui prinsip jam, yaitu setiap perpindahan jarum jam dari satu angka ke angka yang lainnya itu akan bernilai 5 menit. Oke? Nah, jadi di sini kan ada 12 angka, jadi kita dimulai dari titik awal atau 0 menit. Yang dimana itu jarum panjangnya berada di angka 12. Oke, ayo kita hitung bersama ya anak-anak. Jadi dari 12 itu ke angka 1 berapa menit? 5. Dan 1 lipatan 5 selanjutnya lagi dari angka 1 ke angka 2 berapa? 10. Selanjutnya ke angka 3? 15. Angka 4? 20. Angka 5? 25. Angka 6? 30. Angka 7? 35. Angka 8? 40. 9? 45.
telah berlalu adalah 60 menit atau 1 jam. Mungkin anak-anak ada yang bertanya, tadi ibu bilang di angka 2, kalau jarum panjangnya di angka 12 itu 0 menit, tapi tadi kita hitung 60 menit. Kenapa seperti itu? Kalian ada yang tahu nggak? Karena jarum pendeknya itu sudah beralih ke angka berikutnya, sudah menunjukkan waktu yang selanjutnya. Jadi jarum panjang di angka 12 itu reset kembali ke angka 0 menit. Oke, semuanya sudah paham sampai sana? Sudah. Sekarang ibu akan mengajak kalian untuk membaca jam. Oke, jam di sini menunjukkan pukul berapa, anak? 7. Oke, sekarang kalau ibu bertanya, kalau misalnya jarum panjang ini kan sekarang sudah pukul 7. Kalau misalnya jarum panjang ini bergerak lagi, muter dan kembali lagi ke angka 12. Kira-kira jam menunjukkan pukul berapa ya, anak-anak? 8. Lihat jawabannya bersama. Apakah benar? Benar. Jadi jam menunjukkan pukul 8 karena dia sudah berputar mengelilingi semua angka pada jam. Jadi sekarang kalian sudah paham dan sudah bisa membaca jam kan? Sudah. Sekarang ibu akan mengajak kalian untuk membaca jam di depan. Jadi siapa yang mau angkat tangan? Saya ibu. Ya, Winda, Fani, lagi satu sama Ayu, ayo maju ke depan. Nah, sekarang ibu akan minta kalian untuk membaca jam pada gambar A, gambar B, dan gambar C. Ya semuanya? Winda mau baca yang mana? Yang A. Ya, yang B, sama yang C. Jelaskan sedikit ya Winda. Ya ibu. Ayo boleh. Jadi di gambar A itu ada angka pendek atau yang jarum paling pendek itu kan di angka 12. Selanjutnya jarum panjangnya di angka 9. Tadi ibu Mita sudah bilang kalau ada angka 9 itu berarti pendeknya jadi 45. Karena kalau ini belum satu full penuh, jadinya itu masih di angka jarum jam itu masih di angka 11. Jadinya jam analognya itu menunjukkan pukul 11.45 ibu. Ya, pintar sekali. Yang B, jadi kita lihat jarum yang kecil ini kan ada di atas 3 dan 4. Jadi ini belum penuh sampai sini. Jadi yang besar ini kan ada di 6 dan lainnya ada 30. Jadi jamnya itu jam 3. Ya, pintar. Selanjutnya jadi untuk yang gambar B ini kan jarum pendeknya itu berada di angka 11 dan jarum panjangnya itu ada di angka 2. Jadi pukul meter berapa dari angka 2 itu menitnya itu lebih 10. Jadi ini jam 11 lebih 10 menit. Oke, berikan tepuk tangan semua anak-anak yang lainnya sudah bisa membaca jam? Sudah. Nah, sekarang ibu minta satu orang dalam materi terakhir akan mengurutkan waktu berdasarkan kegiatan kalian setiap harinya. Siapa yang mau? Jadi di sini ibu juga sudah berikan keterangan, yaitu gambar A ada tidur malam, gambar B berangkat sekolah, dan gambar C makan siang. Jadi ibu minta kalian mengurutkan berdasarkan waktu kalian baru bangun tidur. Siapa yang mau? Mungkin itu tak lihat di bawah main HP ya? Nah, sekarang di bawah ya, maju ke depan. Jadi baru bangun tidur itu di bawah biasanya melakukan gambar A, gambar B, atau gambar C. Dan itu menunjukkan pukul berapa ya di bawah? Ibu tidak tahu soalnya. Oke, di bawah, coba urutkan kegiatan sehari-hari di bawah dari bangun-bangun. Dari bangun itu pada pukul 7. Ya, gambar B. Ya, pada gambar B, saya melakukan kegiatan bersih. Ya, boleh. Lagi? Pada gambar C, pada jam 12, saya melakukan kegiatan makan siang. Ya, dan terakhir seperti itu di bawah ngapain? Pada gambar H, pada jam setengah 8, saya melakukan ya, pada jam 9 ya, gambar tidur. Ya, sekali kami bawa sudah urutkan tadi. Jadi kami bawa katanya melakukan kegiatan berangkat sekolah terlebih dahulu setelah bangun tidur yang ditunjukkan oleh gambar B. Yang dimana ini menunjukkan pukul berapa anak? 7. Ya, kita 7 pas ya, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, yang kedua yaitu Wibawa melakukan makan siang yang ditunjukkan oleh gambar C. Ini menunjukkan pukul berapa? 12. Ya, benar. Dan pada malam hari Wibawa sebagai penutup kegiatan hari itu Wibawa katanya tidur malam. Pada gambar A, yang menunjukkan pukul berapa? Ya, pintar. Oke, sekarang agar kalian lebih semangat, ibu akan mengajar kalian untuk ice breaking. Ayo semuanya pada berdiri. Ya, ibu. Siapa di sini tahu ice breaking alam samsa? Tidak. Oke, sekarang kita menonton dan langsung praktek saja yang ada ya. Ya.
Tadi sudah dicontohkan juga di bagian depan oleh Bu Mira dengan penulisan. Nah, di sini Bu Guru kembali memberikan contoh. Nah, ada 07.00 atau 07.200. Oke. Yang ketiga itu dua angka pertama menunjukkan jam. Nah, di mana yang menunjukkan jam itu kan 07 sehingga angka 07 ini menunjukkan jam seperti itu ya. Yang keempat, dua angka terakhir menunjukkan menit seperti pukul 7.30. Nah, di mana angka 30 itu menunjukkan menit. Nah, dan yang terakhir itu jika tepat jam di angka 12 seperti dijelaskan oleh Guru Maita tadi, itu dibaca dengan pukul 7 tepat dengan penulisan angka 07.00. Nah, sekarang kita akan memahami lebih lanjut tentang salah jam dengan simbol angka. Tadi Guru Maita sudah menampilkan pukul 7, di mana kalau pukul 7 itu jalur panjangnya di angka berapa? 12. Oke, betul. Kalau jalur pendeknya di angka 7. Nah, bagaimana penulisannya dalam bentuk angka? 07.00. Oke, betul. Selanjutnya dibaca pukul 7 tepat. Oke, good job. Nah, selanjutnya sekarang kalau pukul 8 lebih 30 menit, kira-kira jalur panjangnya di angka berapa? 6. Oke, betul. Jalur pendeknya di angka? 8. Oke, coba kita lihat kalau tulisannya jadinya bagaimana dalam bentuk angka? 8.30. Cara membacanya? Pukul 8.30 menit. Oh, lewat. Masih mungkin kata lewat itu sudah lebih ya. Nah, setelah kita sudah mengenal jam, gambar jam, cara menuliskan dalam bentuk angka, di sini kita akan belajar tentang menghitung lama waktu. Oke. Di sini Ibu Guru sudah menyiapkan garis waktu di mana Ibu Guru memberikan contoh dari waktu pukul 7. Selanjutnya, 1 jam setelah pukul 7 itu pukul 8. Pukul 8. Habis pukul 8, 1 jam lagi pukul 9. Dan 1 jamnya lagi pukul 10. Ya, setiap 1 jam. Nah, di sini Ibu Guru memiliki soal. Budi bermain sepak bola mulai pukul 8 dan selesai pukul 10. Kira-kira berapa lama Budi bermain? Ada yang bisa? Oke, Fani silahkan ke depan. Gimana caranya? Menghitung. Budi bermain bola jam 8. Ya, tunjukkan. Oke, 08. Selesai jam 10. Jadi lamanya itu Oke, betul. Jawabannya berarti 2 jam. Apakah benar? Ya. Oke, tepuk tangan dulu Kak. Nah, setelah kalian sudah bisa menghitung jam dalam bentuk angka, kita sekarang akan belajar tentang membandingkan lama waktu dalam bentuk angka pada jam. Nah, di sini ada gambar murid yang sedang belajar selama 3 jam. Kemudian di sini ada juga anak-anak yang bermain sepak bola itu selama 1 jam. Nah, yang jadi pertanyaannya, menurut kalian berdasarkan gambar kegiatan di samping ini, kira-kira kegiatan mana yang lebih lama dan mengapa? Ada yang bisa angkat tangan? Oke, sama yuk, boleh. kegiatan yang lebih lama itu murid yang sedang belajar karena 3 jam itu lebih lama dari 1 jam. Kenapa bisa lebih lama 3 jam daripada 1 jam? Karena lebih lama daripada 1 jam. Ya, betul. Jika kita lihat dari garis waktu tadi, kita misalkan pukul 7, 8, 9, 10 seperti garis waktu tadi, di mana jika pukul 7 dihitung 3 jam itu kan garisnya ada 3 sehingga lebih enggak? Oke, apakah jawabannya benar? Ya, betul. Oke, itu selanjutnya kita akan belajar terkait permasalahan tentang menggunakan jam yang akan dijelaskan oleh Bu Guru. Oke anak-anak, selanjutnya anak-anak akan belajar tentang penjumlahan waktu, pengurangan waktu, soal cerita tentang waktu dan lama suatu kegiatan berlangsung. Yang pertama ada penjumlahan waktu. Tadi anak-anak kan sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru Mita terkait bahwa 1 jam itu sama dengan berapa menit anak-anak? 60. Kalau Ibu Guru balik 60 menit sama dengan berapa jam anak-anak? 1 jam. Nah, di sini Ibu Guru akan mengajak anak-anak untuk menyelesaikan penjumlahan waktu dalam soal cerita. Nah, di mana soal ceritanya bus berangkat pukul 7 lebih 20 menit. Nah, perjalanan memakan waktu 50 menit. Jadi, pukul berapa bus tiba? Ada yang bisa mengerjakan? Ke depan menjelaskan kembali materi yang Ibu berikan. Ya Ibu, saya. Oke, bisa ke depan. Tadi kan Ibu menjelaskan kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi, 50 menit itu apakah bisa dikatakan 1 jam? Tidak. Jadi, proses penjumlahan 50 menit itu dijumlahkan pada menit di pukul 07.20. Bisa dikerjakan, Minda? Baik Ibu. Oke. Kenapa Minda bisa mengatakan kalau 70 menit itu sama dengan 1 jam 60 menit? Karena tadi Ibu bilang kalau 1 jam itu kan ada 60 menit. Nah, sekarang kan punya 70 menit. Nah, 70 dibagi 60 itu kan menghasilkan 1
dapat lebih seru. Oke, beri tepuk tangan untuk kita. Nah, benar sekali. Di materi yang pertama tentang penjumlahan waktu tadi, Ibu memberikan soal langsung kepada anak-anak untuk mengasah dan mengetahui kemampuan anak-anak. Ternyata dalam soal cerita, anak-anak bisa memecahkan permasalahannya. Di mana contoh soalnya, bus berangkat pukul 7 lebih 20 menit. Nah, di mana dalam proses perjalanan, bus memakan waktu 50 menit. Jadi, pukul berapa bus tiba? Nah, untuk menemukan jawabannya, di mana pukul 7 lebih 20 menit ini dijumlahkan 50 menit. Menit kita satukan sama menit, kemudian dijumlahkan menemukan hasil 7 lebih 70 menit. Tadi Ibu mengatakan kalau 1 jam berapa menit anak-anak? 60. Jadi ini kan lebih dari 60, kita masukkan ke hitungan jam, di mana memperoleh 1 jam 10 menit. Sehingga waktu 07 lebih 70 menit diubah menjadi 1 jam 10 menit, menemukan hasil pukul 8 lebih 10 menit. Oke, selanjutnya ada materi pengurangan waktu. Nah, di mana sama juga konsepnya. 1 jam itu 60 menit, 60 menit itu sama dengan 1 jam. Di mana ada soal cerita, Andi belajar di sekolah pukul 7 lebih 15 menit sampai dengan pukul 10. Berapa lama Andi belajar? Apakah anak-anak ada yang bisa mengerjakan soal ini? Oke, karena anak-anak tidak bisa mengerjakan, di sini Ibu jelaskan kembali. Dalam soal pengurangan, tadi Ibu sudah menjelaskan 1 jam sama dengan 60 menit. Di mana proses pengurangan waktu ini kita bisa hitung dengan urutan susunan waktu. Di mana Andi Ibu belajar pukul 7 lebih 15 menit sampai pukul 10. Nah, di mana sampai pukul 10. Nah, di mana pukul 10 itu lama Andi belajar ini dikurangi waktu Andi memulai belajar. Di mana ini dalam proses pengurangan ini angka 0 ini kan tidak bisa kita kurangkan dengan menit ke-15. Di mana untuk proses pengurangannya kita bisa pinjam 1 jam di angka ke depannya menjadi hitungan 60 menit. Jadi hitungannya 09.60 menit. Dan dikurangi lama Andi belajar 07.15. Menemukan hasil 2 jam 45 menit. Dalam proses pengurangan sama ya anak-anak seperti pengurangan biasa. 0 kan tidak bisa dikurangi 5, pinjam ke depan menghasilkan angka 5. 10 dikurangi 5 menghasilkan angka 5. 5 dikurangi 1 menghasilkan angka 4. 9 dikurangi 2, 9 dikurangi 7 menghasilkan angka 2. Jadi proses lama Andi belajar itu 2 jam 45 menit. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan melakukan suatu kegiatan, di mana kegiatan ini yaitu menghitung lama kegiatan, di mana waktu selesai itu dikurangi waktu mulai. Di sini Ibu minta 2 orang dari anak-anak untuk ke depan untuk menghitung berapa lama sih kegiatan ini berlangsung. Ibu tunjuk Tian dan juga Sekar. Iya, Ibu. Oke, maju ke depan. Oke, bisa dijelaskan ya Tian? Jadi pada soal yang terdapat di PPT itu kan belajar dimulai dari pukul 7 sampai pukul 12. Nah, kira-kira berapa lama kegiatan yang berlangsung? Yang dimana kita bisa mencari lama kegiatan itu dengan dengan waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Dimana waktu selesainya adalah pukul 12 tepat dan juga waktu mulainya pukul 7 tepat. Dimana kita kurangkan karena keduanya sama-sama tepat menitnya, maka menitnya itu 0 dan jamnya itu 12 dikurangi 7 adalah 5. Jadi lama kegiatan berlangsungnya adalah 5 jam. Oke, benar. Selanjutnya soal kedua, Sekar. Ya, Ibu. Sama dulu. Oke, bisa dijelaskan Sekar? Tadi kan itu saya dapat soalnya itu bermain bola dari jam 16.00 ke jam 4 sampai jam 17.30 atau jam setengah 6. Di sini sekarang dikurangin 17.30 dikurang 16.00. Ini kan 0 sama 0 hasilnya 0. 3 dikurangi 0 ya 3. 7 dikurang 6 itu 1. 1 kurang 1 0. Jadi sini dapat hasilnya yaitu waktu bermainnya 1 jam 20 menit. Oke, benar. Itu Sekar. Nah, ini tadi penjelasan Ibu terkait penjumlahan pengurangan waktu dan juga kita menghitung lama suatu kegiatan itu berlangsung. Apakah anak-anak sudah mengerti apa yang dijelaskan? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu berserahkan ke Ibu Guru Nanda. Oke, sudah siap semuanya untuk menjawab soalnya? Sudah. Guru masih tengah selama 3 menit ya. Boleh. Mulai dari sekarang. Sampai 10, 2, 1. Plus Aja mawar. bener. Jangan lupa
sudah terdapat soal mengenai soal cerita, kemudian ada juga yang mengenai dari jam analog dan juga lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Ibu Guru